Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berulang kali memberikan kepada kita nikmat. Sampai pada kesempatan ini kita bisa berada di antara nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, di bulan yang amal soleh seorang hamba pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat tersebut dengan memberikan kepada kita kesehatan. Karena betapa banyak orang di luar sana yang mendambakan datangnya Ramadan, tetapi ketika Ramadan telah tiba, telah datang kepadanya, ia terkapar dan hanya bisa terbaring di atas ranjang. Maka ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi qudwah, suri tauladan yang baik bagi kita. Di antara suri tauladan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah ketika datang bulan Ramadan kepada beliau senantiasa setiap malamnya mempelajari Al-Qur'an kepada Jibril di setiap Ramadan. Maka ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya hidup yang kita miliki sekarang ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Mulk bahwasanya fungsi kita diberikan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah ingin melihat bagaimana kita beramal di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan yang terbuka lebar. Antum mau pilih jalan kebaikan, jalan keburukan, semua terserah antum. Yang penting semua kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita, entah itu baik ataupun buruk. Allah katakan, wahadainahun najdain, kami telah berikan kepada manusia dua jalan. Ulama tafsir menafsirkan najdain dengan tariqul khair wa tariqus syarr, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Kami telah berikan kepada manusia jalannya. Ingin berjumpa dengan Allah silakan, ini jalan kalian. Tapi imma syakira, entah mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi daripada rasa syukur mereka terhadap nikmat besar ditunjukkan jalan tersebut, ataukah kafura, atau mereka bermaksiat kepada Allah, menyelewengkan diri mereka dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang jelas kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang ujian, bagaimanakah cara kita untuk lulus daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Dan bahkan di antara ujian Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu manakah yang baik dan mana yang buruk. Apakah maslahat, mafsadat itu ditinjau dari segi mata kita,
apa yang baik bagi manusia ataukah dari syariat? Inilah yang perlu kita bahas. Karena betapa banyak kalau kita bertanya kepada pelaku bid'ah, orang yang mengada-ngada dalam urusan agama, kenapa engkau melaksanakan ini? Apa jawaban mereka? Ini baik kok. Ketika bertanya kenapa melakukan ini, bukankah ini amalan yang baik? Bukankah ini adalah sesuatu yang dengannya kita berbangga dengan kelahiran Rasulullah misalkan? Mereka akan mengatakan ini baik di mata mereka, tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya betapa banyak kebaikan di mata kita, tetapi dalam perhitungan Allah itu adalah buruk. Betapa banyak keburukan di mata kita, tetapi itulah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya, boleh jadi kalian cinta kepada sesuatu, tetapi itu ternyata buruk bagi kalian. Maka ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum, cara kita menentukan jalan kita bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan ikut-ikutan banyak orang, bukan dengan ikut-ikutan adat istiadat, bukan. Tetapi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amrain, ma idza tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, dua sesuatu kepada kalian, Al-Quran dan hadis. Kalau kalian berpegang teguh sekuat-kuatnya pada hal yang tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Inilah ikhwas kalian a'azzani Allah wa iyyakum, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, memerintahkan kepada kita membaca Al-Quran tidak kenal waktu, baik itu pagi hari, baik itu pada siang hari, bahkan terlebih lagi adalah pada malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Bacaan kalian pada malam hari itu lebih membekas di hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah perintahkan dengan warattilil Qur'ana tartila? Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bukan hanya dengan bacaan yang kita berfokus mentang-mentang ini adalah Ramadan, kita ingin khatam Al-Quran 4 kali, 5 kali, 6 kali dalam sebulan. Bukan. Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah tentang makna tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ketika antum membaca Al-Quran, antum berikan tajwid daripada huruf-hurufnya, baik di situ hak huruf atau mustahak daripada huruf itu, baik itu makhraj sifatnya ataupun sifat-sifat yang aridah datang ketika berbeda posisi, berbeda hukumnya mustahak huruf, seperti idgham bi gunnah dan lain sebagainya. Dan kita tahu di mana kita berhenti ketika membaca Al-Quran dan bagaimana kita sambung bacaan kita. Ini menandakan bahwasanya bacaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bacaan yang sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang dipenuhi dengan tadabbur, bacaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang beriman kepadanya, yang membaca kitab itu dengan semestinya. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka, mereka baca kitab itu, pedoman hidup itu dengan sebenar-benarnya bacaan. Merekalah yang beriman kepadanya. Maka ikhwas kalian azani Allah wa iyyakum, esensi daripada diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan adalah sebagai petunjuk bagi kita semua, agar kita tahu kebaikan mana yang akan kita jalankan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memilah dan memilih jalan kita. Kita berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ada duri di jalan kita. Kita berhati-hati dalam beramal. Kita lihat pedoman hidup kita Al-Quran. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan kita. Bacaan yang ketika pedoman itu diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran padanya. Sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi mereka. Kalau kita membaca Al-Quran, menerobos hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tanpa peduli dengan makna-maknanya, apakah itu akan mendapatkan petunjuk? Betul, akan mempunyai manfaat yang besar di hati kita. Tetapi antum bayangkan, Al-Quran ini adalah pedoman, Al-Quran adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Antum bayangkan datang orang Cina kepada kita, kita nggak ngerti bahasa Cina, dinasehati kita, apakah manfaat nasihatnya? Tentu tidak. Maka inilah fungsinya datang Ramadan sebagai hudan, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana cara kita mencari petunjuk tersebut? Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi makna-makna Al-Quran? Mereka baca tafsirnya, asbabun nuzulnya mereka baca. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keimanan mereka menghujam, mengkristal dalam badan mereka, dalam hati mereka. Umar radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, kami ketika mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak akan lewat daripada 10 ayat, melainkan kita memahami tafsirnya, memahami asbabun nuzulnya, kita amalkan 10 ayat ini, baru kita pelajari setelahnya. Kita apa? Kita terkadang terpaku pada target khataman. Kita baca sebagaimana Al-Quran tidak diturunkan dengan cara seperti itu. Kita terpaku dengan target-target yang terkadang melalaikan kita daripada fungsi asli daripada Al-Quran. Hudal lil muttaqin, itulah kitab yang mana menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Allah katakan, mengapa mereka tidak mau untuk mentadabburi Al-Quran? Apakah di dalam hati mereka terdapat kunci-kunci, terdapat hal-hal yang menutupi hal tersebut? Maka ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum, ayat ini mengatakan, seolah-olah mengatakan kepada kita, kalau mereka mau mentadabburi Al-Quran, kunci-kunci hati mereka yang menutupi hidayah-hidayah itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mentadabburi makna tersebut, iman akan bertambah dengan bacaan-bacaan kita. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, inilah yang dapat ana sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wabillahil hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.